Sadar Nasdem sebut tak jamin Anies jadi capres. Lalu jadi apa? Siapa atau kelompok mana, partai mana yang akan mendukung Anies Baswedan dengan total syarat pengusungan 20% ke atas? Yang terjadi adalah silang sengkarut informasi yang simpang siur. Ada pernyataan dari Wakil Ketua Umum Partai Nasdem bahwa kalau Partai Demokrat, Partai PKS atau siapapun yang mewacanakan bahwa Anies akan dipasangkan dengan AHY, maka Partai Nasdem akan menarik untuk berdiskusi lebih lanjut. Nah, menarik sekali. Pengamat menilai ada potensi Nasdem akan meninggalkan Anies Baswedan seusai pertemuan itu. Hal ini disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin. Pengamat lantas menilai Nasdem akan balik badan dan balik arah meninggalkan Anies Baswedan. Ujang mengatakan selama ini memang sangat terlihat bagaimana respons buruk dari Presiden Joko Widodo seusai Nasdem mendeklarasikan dukungan pada Anies Baswedan. Masa kita bicara koalisi perubahan, ya kan? Figurnya capresnya adalah tokoh perubahan, tapi cawapresnya kok bagian dari status quo. Ini kan nggak nyambung, nanti akan dibilang apa add value-nya atau diferensiasi dari koalisi perubahan ini. Nah, konsistensi itu kan perlu, tetapi lagi-lagi ada dua hal yang mesti kita sama-sama cermati. Pertama, di koalisi perubahan sudah ada kesepakatan mengenai 5 kriteria. Satu bicara mengenai elektabilitas, yang kedua mengenai bisa kontribusi terhadap koalisi, ketiga adalah pengalaman dalam kepemimpinan, keempat adalah chemistry satu sama lain. Jadi nggak boleh nih bertolak belakang dengan capresnya. Kita ke capres sudah harga mati nih gitu. Ya, Surya Paloh jelas kecewa berat. Manuvernya ternyata tidak menunjukkan hasil seperti yang diharapkan. Manuvernya tidak dapat menjaga tren positif dari partai yang dipimpinnya, Partai Nasdem. Seperti diketahui, sepanjang 2 kali ikut pemilu, Nasdem telah menunjukkan hasil yang memuaskan. Baru 2 kali ikut pileg, mereka telah bisa menasbihkan dirinya sebagai partai menengah. Sebuah prestasi yang patut untuk dibanggakan, menjadi 5 besar dari hanya 2 kali keikutsertaan, bahwa peran mereka sangat bisa diterima oleh masyarakat. Tapi agaknya menuju 2024 ini, awal meredupnya mereka sudah mulai tampak ya. Berbagai hasil sementara lembaga survei menunjukkan tren penurunannya. Kesetiaan para pemilihnya di 2 pemilu lalu diperkirakan akan mengalami surut. Penyebabnya ya itu ada 2. Tapi dalam satu paket, yaitu ketika mereka mengumumkan akan mengusung Anies Baswedan serta saat mereka berupaya berkomunikasi dengan PKS dan Partai Demokrat demi mengusung mantan Mendikbud itu. Mengusung Anies mungkin bisa dimengerti karena toh mereka akan berkelit di balik hak dan peraturan yang memang tidak ada yang mereka langgar. Tapi ketika kemudian mereka menjalin komunikasi dengan PKS dan Demokrat, 2 partai politik yang diketahui berseberangan dengan pemerintah di sana, Partai Nasdem adalah salah satu pendukungnya, dan itu adalah sebuah tindakan yang sama sekali sulit untuk dimengerti. Sembrono. Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan tingkat ketidaklayakan dari pilihan Partai Nasdem tersebut. Ya, secara akal sehat tentu seharusnya Nasdem hanya perlu menjaga komitmennya saja. Atau secara hasil mereka sudah berada di jalur yang tepat. Bekerja sama dengan sebagian besar partai politik pendukung pemerintahan Presiden Jokowi saat ini, terbukti telah membuat Nasdem berada di atas trek yang benar. Tapi nggak tahu karena pertimbangan apa ketika kemudian mereka berpaling dari rekan koalisinya terdahulu itu. Kenapa kemudian mereka meninggalkan jalur kemenangan, lebih memilih bermanuver yang pada akhirnya berakibat seperti yang terlihat saat ini? Ya mungkin hasil itu baru sementara, juga hanya berdasarkan hasil survei. Tapi secara jelas terlihat bahwa ada rasa kekecewaan yang besar pada keputusan Partai Nasdem itu. Para simpatisannya pun bereaksi negatif atas pilihan sikap Nasdem. Terkini, Surya Paloh bahkan mengatakan bahwa Anies Baswedan belum tentu menjadi calon presiden. Paloh berdalih bahwa keputusan pencapresan Anies itu hanya sebatas di intern partainya. Tapi kalau memang begitu, terus kedepannya akan bagaimana? Nasdem tetap akan menerima konsekuensi buruk atas pilihan sikapnya, akan tetapi mengalami penurunan elektabilitas. Banyak yang terlanjur kecewa atas kekonyolan Surya Paloh dan Nasdem. Anies sepertinya akan semakin akrab dengan PKS karena keduanya adalah pihak yang paling diuntungkan dari drama yang digagas oleh Partai Nasdem itu.
Patut ditunggu kemana dan bagaimana kedua belah pihak ini akan membawa kemesraan mereka ke langkah selanjutnya. Ya, memang sih akhirnya Nasdem menyatakan sayonara kepada Anies Baswedan. Selamat tinggal, adios. Ini terungkap dari sikap resmi Nasdem yang terakhirnya mendukung pilkada serentak pada tahun 2024. Sebelumnya, di saat ada suara supaya pilkada diadakan pada tahun 2022, partai politik asuhan Surya Paloh ini menjadi salah satu pendukung bersama PKS dan Demokrat. Ya memang menggelikan ya, parpor-parpor yang ujuk-ujuk meminta diadakan pilkada pada tahun 2022 itu. Padahal semua parpor sudah sepakat bahwa pilkada di seluruh tanah air akan dilaksanakan serentak pada 2024. Dan demi efisiensi dipandang perlu agar pagelaran pemilu, pilkada, pileg, dan pilpres dilakukan pada tahun yang sama meski tidak dalam waktu yang bersama. So memang sama sekali nggak ada rumusan bahwa pilkada serentak 2024 itu untuk menjegal Anies Baswedan nyapres. Enggak ada itu. Bagaimana bisa? Sebab aturan itu dibuat atau disahkan di tahun 2016 ketika Anies Baswedan belum jadi gubernur loh. Bahkan mendaftar sebagai cagup pun juga belum. Maka adalah sangat bodoh kalau oknum-oknum seperti Hidayat Nur Wahid yang menduga bahwa pilkada 2024 itu untuk menjegal Anies. Ya, semakin tampak bodohnya jika ingat bahwa partainya PKS turut mengesahkan undang-undang tentang pilkada 2024 itu. Yang sepemikiran dengan HNW antara lain Refli Harun, Mardhani Alisera ataupun oknum-oknum yang selama ini berseberangan dengan pemerintah. Nasdem sih awalnya sempat mendukung diadakannya pilkada 2022 dan 2023. Banyak yang menduga sikap itu dalam rangka memberikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk memelihara peluang tampil di Pilpres 2024. Ya indikasinya karena pasca terbentuknya Kabinet Kerja Jokowi Ma'ruf, Nasdem bermesraan dengan Anies Baswedan. Mengherankan memang dan penuh tanda tanya sebenarnya sikap dari Partai Nasdem yang seperti mendadak itu. Banyak dugaan perubahan itu lantaran Surya Paloh sebagai pemimpin Nasdem kecewa terhadap Jokowi yang tidak mengakomodasi permintaannya perihal susunan kabinet. Ya memang sih sulit memahami mengapa Nasdem melakukan manuver semacam itu. Apalagi semua orang udah tahu bagaimana mengecewakannya kinerja Anies selama 2 tahun menangani ibu kota. Mungkin Nasdem masih dalam tahap ingin memberikan kesempatan kepada Anies untuk memaksimalkan kemampuannya. Namun ternyata apa yang diharapkan itu tidak menjadi kenyataan. Kinerja Gubernur nampak semakin aneh saja. Ada banyak gonjang-ganjing soal keuangan daerah, termasuk penyelenggaraan Formula E yang sulit dicari apa sih urgensinya bagi warga DKI Jakarta. Khususnya dalam perang melawan wabah pandemi, DKI Jakarta ternyata tidak lebih baik dari daerah-daerah lain. Bahkan awal tahun kemarin itu Anies melemparkan handuk putih dan menyerahkan kendali penanganan COVID-19 ke pusat. Luar biasa.